Kemudian kemarin juga bagaimana kok para ulama ini membahas panjang lebar yang berhubungan dengan harta, yakni penyakit bakhil. Kenapa sih bakhil itu kok dijauhi? Kok kita ini disuruh dermawan, bahkan disuruh zuhud tadi? Ya, karena nafsu kita itu senangnya itu merasa tinggi, ya, merasa lebih, ya, merasa lebih. Dari mana kita bisa punya kelebihan? Dari kebakhilan. Ya, kemarin sudah saya sampaikan, nggak bakal orang jadi kaya kalau nggak jadi koret banget. Ya, orang yang kaya semuanya harus pelit, baru bisa tajir. Kalau nggak tajir nggak pelit, kalau nggak pelit nggak tajir, dikit-dikit ngasih, kapan ngumpulnya, kan gitu logikanya. Padahal nggak seperti itu. Nah, kenapa kok bakhil ini nggak disukai, ya, sama Allah, sama para ulama? Karena apa? Orang bakhil itu numpuk duit, nggak mau ngeluarin, kan gitu. Begitu uang ini ngumpul sama kita, jadi penyakit akhirnya. Apa rahasianya? Kita ngerasa lebih, minimal lebih duitnya. Alah, lu baru punya gitu aja. Nah, begitu ngerasa ada kelebihan dari sisi uang, hilang hamba, status hamba kita hilang. Saat itu kita merasa sombong, saat itu kita merasa punya kelebihan, bahkan yang lebih duit dikit. Nah, begitu kita merasa punya kelebihan, ya, hilang, jatuh, ya, derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, wal'iyadzubillah. Dan itu ditakuti sama para ulama. Makanya ulama itu sadar milih fakir, milih miskin, milih zuhud. Sebab apa? Daripada saya jatuh dari hadapan Allah taala, nggak dihargai sama Allah, dibuang sama Allah, ya, nggak bisa nikmat ibadahnya, nggak bisa mendapatkan rahmat anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang abadi, yang kekal, ya, mending membuang harta yang nggak seberapa. Makanya dikit-dikit infak, dikit-dikit sedekah, itu karena takut nanti jadi kelebihan, jadi penyakit. Begitu penyakit, yang paling ditakuti, nah tadi, merasa sombong, merasa tinggi, ya, merasa lebih daripada hamba yang lain. Akhirnya saat itulah, ya, satu keadaan yang ditakuti sama para ulama, yakni bahkan jadi pongah, ya, jadi serakah, jadi menjajah, ya, itu kan awalnya dari kelebihan. Nah, fatanhattu manzilatuhum indallah. Akhirnya orang-orang yang seperti itu jatuh kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya, sama sekali tidak ada nilainya, ya. Makanya kita diceritakan ada Qarun, ada Abu Lahab, kita apal ayatnya. Allah nyatakan ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ini supaya bersih, ya, penghargaan kita, ya, penilaian kita, betapa pentingnya hati, supaya nggak ada. Inti punya duit, punya harta, punya usaha kayak apapun, Allah nyatakan ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Nggak bisa mencukupi dia, nggak bisa manfaat bagi dia harta dan upayanya. Supaya apa? Kita tetap butuh sama Allah. Ada rahasianya di situ. Ana abdun sara fakhri dimna faqri waqtirari. Saya itu bangga, seneng kalau saya itu jadi hamba Allah, dikit-dikit lapor sama Allah, dikit-dikit minta sama Allah. Nah, itu kesuksesan, kebanggaan kita di situ. Ya, saya nggak punya apa-apa, alhamdulillah. Ntar juga Allah ngasih. Nah, itu seneng kita. Para ulama, aulia sholihin senengnya begitu. Kalau kita kan kepinginnya yang sudah jelas, apa yang bagi kita kadang-kadang yang lebih ditakutin lagi suudon sama Allah, ya, suudon sama Allah. Wah, rezekinya belum jelas nih. Loh, belum jelas gimana? Udah dijamin kok. Dibilang belum jelas apa nggak culangung gitu. Kurang ajar sama Allah Subhanahu wa taala. Dari situ para ulama, para aulia itu nyari rezeki itu yang remeng-remeng, ya, yang nggak ada jaminannya. Nah, kalau kita senangnya rezeki yang gimana?
yang ada jaminannya tanggal sekian jelas, ada ya apa istilahnya prospek cerah. Kalau ulama nggak mau nyari yang prospeknya cerah, nyari anugerah Allah, nyari keberkahan dari Allah. Nah, karena kalau sudah prospeknya cerah, akhirnya hatinya ini belok ke makhluk, akhirnya nggak lagi bersandar kepada Allah, hilang tawakalnya, hilang kepasrahannya. Saat itu luntur kehambaannya di hadapan Allah Subhanahu. Ini rahasia di balik hubungan ya, perintah syariat sedekah, dilarang larangan perintah Allah tentang harta ya. Itu rahasianya di situ, karena mengganggu penghambaan, gitu. Mengganggu status kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita diajarin di doa yang harus dibaca 5 waktu, Allahumma akhrij min qulubina kulla qadarin lid dunya wa kulla mahallin lil khalq